kedekatan personal. TNI sudah terbiasa dengan dinamika perubahan kepentingan. Ya persepsi publik yang seperti itu kan tidak terelakkan ya, karena memang faktanya kan itu terlihat ya bahwa Pak Agus ini misalnya memiliki rekam jejak karir, rekam jejak pengalaman jabatan, pengalaman penugasan gitu ya, bisa dikatakan punya irisan dengan Presiden 7 kan gitu ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ya proses-proses pengambilan keputusan di lingkungan Panglima nih, di lingkungan Mabes TNI, artinya Pak Agus itu sangat rentan terpengaruh oleh ini ya. Saya kira enggak lah ya. TNI ini punya fleksibilitas juga ya, punya pragmatisme dan kemampuan beradaptasi yang tinggi gitu ya terhadap ya perubahan-perubahan kepemimpinan, dinamika kepemimpinan kan gitu. Tapi spekulasi tak surut. Justru menguat saat Prabowo hadir tanpa Gibran dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD 6 Mei lalu. Di situ Prabowo duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno. Dalam sambutannya, Prabowo bahkan menyebut nama Tri Sutrisno beberapa kali. Ia menegaskan, sikap kerasnya hari ini terbentuk karena didikan senior-seniornya di militer. TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Itu bagusnya Prabowo, saya kata. Dan bagi Prabowo nggak ada permasalahan juga. Ya, ini kan moral ya. Keperhatian di militernya, para pendarat itu Mas Pati menunjukkan moralnya begini, kita negara ada bangsa sekarang ini prihatin gitu. Jadi makanya jangan menanggapinya ya secara negatif gitu. Jangan mempersangka, ini kan banyak kita ini mempersangka yang enggak ya, suzon aja kan. Seharusnya kita positif aja. Isu matahari kembar hingga tudingan presiden boneka menyeruak ke ruang publik. Sebagian orang curiga, Prabowo tidak memegang kendali penuh atas pemerintahan karena adanya bayang-bayang Jokowi. Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 lepas dari peran besar Presiden Jokowi. Setelah 4 kali kalah, Prabowo akhirnya menang bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Di mata sebagian pihak, pemilihan Gibran dianggap sebagai gembok pengaman, agar kuasa tetap berada dalam orbit kekuasaan lama. Apalagi sejumlah menteri dan elit politik terlihat masih lebih dekat dengan Jokowi. Tak hanya itu, Prabowo juga tak ragu meneriakkan hidup Jokowi di hadapan publik. Hidup Jokowi! Yang semakin menambah spekulasi bahwa kendali politik tak sepenuhnya berpindah ke tangannya. Namun di tengah riuh narasi matahari kembar, Prabowo memberikan penegasan. Sidang Kabinet Paripurna 5 Mei lalu menjadi panggung penegasan. Ia bukan presiden boneka. Pernyataan itu muncul tepat saat tekanan politik meningkat dari isu pemakzulan Wapres oleh Forum Purnawirawan TNI hingga pembatalan mutasi Letjen Kunto Arif. Sebuah penegasan simbolik bahwa Prabowo tak tinggal diam. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Yang konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau spontan berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Bukan sekedar klarifikasi, pernyataan. Saya bukan presiden boneka, jadi sinyal kuat. Prabowo hendak memastikan pemerintahannya berada di atas pijakan otoritasnya sendiri, bukan bayang-bayang siapapun. Ya, pidato di istana kemarin itu sebagai sebuah penegasan secara verbal, gitu ya, sebagai sebuah penegasan secara lisan, gitu. Tapi hal-hal yang tersiratnya berupa kebijakan tadi saya sampaikan, gitu ya, dan adanya upaya-upaya untuk tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada Gibran sebagai wakil, atau memberikan peran yang tidak terlalu besar kepada Gibran sebagai wakil presiden. Bang Dan Waliawa dulu ini Agung, masalah ini. apa sih Agung nggak jelas kau? Ya silakan. Kan lu kau tuh. Oke, Bang Banteng silakan Bang Banteng. Bang Rawing kalau udah selesai dibuka aja mic-nya ya Bang Rawing. Oke. Silakan Bang Banteng. Aku nambahin sayurnya enak tadi.
Ya tahan dulu. Oke, Lanjut lanjut. dulu lanjut Banteng. Gua Silakan, Bang Banteng. bener ini. Ya ya udah tahan dulu. Oke, Bang Banteng ya. Bang Banteng, ya. aku nambahin dikit aja. Maksudnya gini, kalau dibilang tadi niatnya untuk kesehatan rakyatnya, bahkan statement itu nggak pernah diucapkan sama Prabowo sama sekali gitu loh. Niatnya untuk kesehatan, karena di visi misinya yang ku tahu terkait masalah kesehatan, Prabowo itu kalau nggak salah menjanjikan 300 fakultas kedokteran. Per hari ini udah berapa fakultas yang terbangun kan gitu. Jadi udahlah, ini cuma menjaga hubungan baik aja dengan Bill Gates Foundation. Bill Gates Foundation supaya setiap tahun dapat dana hibah, itu aja. Emang negara kita lagi kekurangan uang. Negara ini, pemerintahan ini gagal untuk mencari uang, itu aja. Nggak ada yang lain. Oke, Bang Banteng sudah cukup. Oke. Ya, Bang Rawing sudah siap belum? Kalau gagal dinyatakan gagal sih saya juga nggak setuju. Mereka udah berupaya juga. Nah, kalau belum berhasil, oke. Tapi kalau gagal, Anda terlalu mengada-ada, gitu loh. Ngada-ngada Kalaupun Banteng ini. kalaupun nerima bantuan segala macam, ya nggak apa-apa, ada kekurangan, ya kan? Biar rakyatnya itu supaya sejahtera, ya menerima ya nggak apa-apa. Tapi jangan dengan paksaan. Yang membantu nggak usah maksa dengan maksud yang enggak kan gitu. Ya kita saring lah kan gitu. Oke, urgensinya apa? Kenapa harus dikasih vaksin TBC di negara ini sekarang? Kasih tahu dong aku angka TBC dan penyakit yang lain ada di Indonesia yang lebih parah. Mungkin DBD, mungkin yang lain. Loh, tapi diakuin apa tidak, itu masih banyak, gitu loh. Oke, yang di perkotaan mungkin udah sehat-sehat. Anda perlu keliling yang daerah-daerah kumuh, kan gitu. Masih banyak. Ya, yang pertama kalau misalkan nggak mau, ya jangan dipaksa, gitu loh. Kalau merasa dengan sehat-sehat, lah ngapain menerima? Lah, Anda ngerti nggak kata urgensi? Kebutuhan Nah, mendesaknya apa? Harus dilakukan vaksin itu. Nah, itu vaksin menyeluruh. Dikit. Kan itu. Banteng, kita ini Indonesia ini peringkat Masalah kedua, urgen apa, TBC Mas? terbesar itu. Banteng. Masalah urgent, itu kan pemerintah punya data. Otomatis. Kecuali itu punya data. Ya makanya aku bilang urgensinya apa? Harusnya Anda paparkan angka DBD kita sekian, angka TBC kita sekian. Nah, karena angka TBC kita terlalu besar di tahun ini, makanya harus dilakukan vaksin TBC. Gitu loh maunya saya, jawaban Anda, bukan masyarakat kota, masyarakat pedesaan, masyarakat kumuh, masyarakat apa. Kamu kalau memang protes, ya ajukan aja data kamu sama data pemerintah dibandingkan. Protes kamu itu nggak mendidik. Gak pendidik Banteng. Menanya-nanya aja. Statementmu yang nggak mendidik, bahkan kau tidak mengerti pertanyaan sesederhana itu. Lah, urgensi itu pemerintah pasti Jawabanmu tahu. itu yang nggak mendidik, kau nggak sanggup untuk memahami pertanyaan sesederhana Memang itu. Ronald, Urgensinya kalau apa? narasi Banteng ini narasinya ketika kebencian. nilai dolar kita semakin Memang, tinggi, Bang. ketika angka pengangguran di mana-mana, ketika banyak masalah di negeri ini, tapi yang diurusin vaksin TBC. Anda itu kayak orang Ketika frustasi banyak gitu loh. investor kabur dari Indonesia, malah yang Anda itu diurusin vaksin frustasi. TBC. Gak make sense, tau gak kau? Ya, Emang Bapak Banteng ini namanya frustasi urgensi, kenapa Bang Banteng? urgensi. Kamu Kalau akhirnya tanya jawab itu seperti ini akhirnya. Udahlah, Nanti kalau ya, hak anak manusia tidak mau menjawab, ya udah biarin, jangan ditekan terus ini kalau Pak, tidak mau ini ya. dijawab. Apakah simbol negara di Indonesia nanti dibilang presiden? Ya salah nanti anak-anaknya, murid-muridnya. Sejak kapan presiden jadi simbol negara itu? Sudah tak tanyain ke semua orang ya. Presiden itu Presiden juga bisa disebut simbol negara. kamu ya, kalau Karena narasi itu jangan kegiatannya Presiden itu itu mengatasnamakan adalah negara. pemimpin Itulah negara, bukan representatif simbol. sebuah negara juga. Nah, Simbol maka negara bisa itu dikatakan dia bendera, juga menjadi lampu simbol negara juga kebangsaan, bahasa, karena melakukan lambang negara. kegiatan secara simbolik sebagai
presiden suatu negara. Nah, begitu aja nggak paham. Bahasa dan Simbolik kata nggak sama paham. simbol Ibu itu mau beda, membahas bro. korupsi. Ibu mau membahas Simbolik sama simbol segala-segalanya. itu beda, bro. Makanya Walah. hal-hal dasar itu dipahamin dulu, Ibu. Simbolik sama simbol itu beda. Udah ribut aja. Ribut aja udah terus aja ribut terus. Ya ngangkat lah, orang kamu bilang simbolik sama simbol kok disamakan. Tanya jawab. Simbolik sama simbol itu beda. Simbolik itu kata dasarnya apa? Kata dasar simbolik apa? Empang. Iya, Nasi tapi goreng, artinya bahasa- simbolik kata sama dasarnya simbol itu apa? beda. Makanya ini nih tadi kata Bang siapa tadi, kalau udah emak-emak yang kerja di dapur udah ngomong politik, ampun gua. Ampun gua. Ada negara itu presiden kata si Awan. Kata si Awan presiden pun itu simbol negara. Simbol negara itu yang mencerminkan presidennya. Presidennya itu sangat berprestasi. Presiden yang menjadi simbol negara berprestasi. Contohnya Jokowi dapat ranking 2, dapat ranking 2. simbol negara ini nih. Simbol negara itu presiden. Sebentar saya jelasin dulu. Simbol negara itu kata si Awan, sebentar. Itu katanya presiden. Oke, presiden simbol negara. Boleh yang saya sudah jawab, Mak? mendapat ranking. Secara logika, Sebentar. Itu simbol negara katanya juga presiden kata si Awan. Oke, saya terima. Yang sudah mendapatkan prestasi nomor 2 terkorup sedunia. Itulah simbol negara kita ini saat ini. Ini ya. sebenarnya pelajaran. Ini sebenarnya simbol negara. Jokowi. Cacatnya Jokowi memimpin negeri ini. Paham kan? Oke, Mak, sebentar, Mak. Saya Ini jelaskan. Intercept Nanti ya. dulu Bu Putri. Aduh. Tadi kan simbol negara. Ini pelajaran SD. Ini pelajaran SD kelas 3 SD. Simbol negara itu ada 4. 1. Burung Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia. Udah itu satu lagi ya. Itu apa namanya? Bahasa burung Garuda and then bendera merah putih. Itu sebenarnya pelajaran kelas 3 SD, Bro. Kalau presiden bukan simbol negara. Dia adalah king of power. Itu bukan raja ya, kepemimpinan Indonesia. Itu presiden. Kalau simbol itu tidak ada. Ya, gue pengen nanya, butir Pancasila ada 5 sila. Butirnya mencakup berapa butir dari Pancasila itu? Akhirnya tanya jawab kan, makanya akhirnya tanya jawab ini tanya-tanyaan, yang lain belum bernarasi, itulah gua makanya ya Bang ya, bukan di Presiden itu ya, presiden itu bisa disebut juga sebagai simbol negara. Tidak, itu pelajaran kelas berapa? Yang Anda sebutkan itu adalah sesuatu simbol berdasarkan undang-undang kita. Undang-undang dasar 45 dari mana? Loh, Pelajari lagi. emak kalau udah ngomong politik, ampun memang parah banget. Nomor 2 di dunia. Itulah prestasinya simbol negara 10 tahun menciptakan Bos, gue pengen nanya sama lu, Bos. seluruh dunia. Bos, Nomor 2 gua itu pengen nanya simbol nih. yang kamu agung-agungkan. Gue pengen nanya nih, Bos. Kata lu tadi presiden adalah simbol negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa, ayat berapa, terangkan Makanya dipasang dipakai telinganya ketika saya bicara ya. Gua nggak budek yang Anda sebutkan itu adalah berdasarkan keterangan dari aturan negara kita. Nah, kurikulum yang saya berapa? sebutkan Kurikulum presiden dari mana, Bos? bisa dikatakan juga simbol sebagai negara simbol dari mana? negara ketika Kurikulum dia sejarah melakukan PPKN dan kegiatan PMP, kayak gitu. Kegiatan atas nama itu adalah presiden. Nah, ini saya sedikit setuju dengan awal. Sedikit setuju. Ini nggak nyambung. Simbol negara. Simbol negara Jokowi sudah menciptakan prestasi. Dunia sudah mengakuinya. Dunia sudah mengakui simbol negara yang terkorup nomor 2. Itu simbol negara. Tanya aja, Mak. Butir Pancasila.
nggak ada batasan. Pancasila itu 5 sila, butirnya ada 11 butir ya. Bang Rukat, sabar ya. Tuhanan yang Maha Esa Tuhanan yang Maha Esa itu berapa butir? Itu tanya aja kalau lu bermain politik. Kalau lu pengamat politik. Kalau lu Paham dia nggak bakalan paham, percuma nanya sama Maksud dia. gua ini begini ya, Percuma. maksud saya ini begini, narasikan aja dulu semuanya, baru tanya-tanya. Ini kan yang lain belum sempat narasi. Itu yang saya maksud. Akhirnya kan kayak gini, Rungkat Kamu itu membiarkan ini terjadi, ya. Makanya ada aturan. Kalau lagi bernarasi seorang teman, jangan diintersep. Yang ini dibiarkan teman itu. Tamu saya kan banyak. Apa salahnya kalau saya mengatakan agak boleh mengatur gitu. tuan rumah, tamu yang nggak beradab yang ngatur tuan rumah itu. Waduh. Katanya tadi nggak boleh sesama tamu nggak boleh mengatur. Ini Oke, Bang Rukat, silakan Bang Rukat, silakan Bang Rukat. Silakan Rukat. Oke. Ya, saya berdasar ya. Di sini ada temanya patung bambu yang dikatakan yang digoreng-goreng sebelah. Nah, patung bambu ini menghabiskan dana sekitar 550 juta. Itu bukan dana dari APBD ya kan. Ini dari CSR. Dari perusahaan-perusahaan yang mendukung adanya SEA Games untuk menyambut SEA Games. Ya kan? Nah, yang di bawah ini fungsinya untuk apa? Ini menghabiskan dana hampir 2M. Untuk menyambut apa ini? Menyambut termul-termul kah? Atau buat sesembahan kah? Atau buat puja-puja seperti patung apa itu? Dewa? Dewa kayangan, dewa ngidul atau dewa apa? Gitu loh. Ini menghabiskan APBN ya. 2M ini diambil dana dari APBN. Artinya di sini yang merugikan uang negara artinya patung yang kesambar petir ini. Ya ini akibatnya tidak dipayungi.